Oke, adik-adik. Jadi berikutnya pertanyaan seperti ini. Jelaskan dampak letak wilayah garis lintang Indonesia terhadap kondisi fisik dan sosial di wilayahnya. Oke, jadi kalau dari sisi garis lintang itu yang mana? Garis lintang itu garis yang horizontal ini. Oke, ini garis lintang, ini garis bujur. Nah, garis lintang Indonesia itu ada di posisi 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Jadi lebih banyak daerah selatannya ya. Karena yang tengah-tengah ini adalah ekuator. Nah, garis bujurnya itu adalah 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur barat, timur ke barat. Atau semuanya timur, 195 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, semuanya timur. Berarti nggak ada yang, berarti semua wilayahnya di timur. Karena meridiannya kita tuh ada di wilayah masuknya timur. Karena itu ada yang disebut negara barat, negara timur, karena di semua dari meridian. Sekarang saya tahu. Nah, kemudian dampak garis lintangnya, ditanyain lintang, jadi nggak ditanyain garis bujur. Nah, garis lintang Indonesia itu karena dia berada di sini, otomatis dia adalah negara tropis yang tidak mengenal 4 musim, cuman 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kemudian kondisi fisiknya seperti apa? Karena tropis, dia itu secara fisik banyak tumbuhan tropis yang bagus untuk pertanian. Coba di 4 musim apa mereka bisa nanam jagung? Nggak bisa lah. Nanam padi ya nggak bisa juga. Tumbuhan tropis jadi bagus buat pertanian, dan itu membuat negara ini sangat bagus untuk pertanian. Karena itu kenapa di zaman masa lalu perusahaan seperti VOC dari Belanda itu menjajah Indonesia, itu karena pertaniannya ya. Nah, sosialnya seperti apa? Karena wilayah sosial, jadi masyarakatnya petani. Masyarakat petani itu sangat mengandalkan 2 musim, yaitu musim menanam dan musim memanen gitu ya. Dan itu menjadi petani itu sangat bergantung pada cuaca. Sisi buruknya adalah kemudian karena tidak ada batasan bahwasanya di musim dingin, kalau di Eropa atau di wilayah Amerika Utara itu kan karena ada musim dingin, orang itu jadi efektif karena mereka nggak bisa menanam tanaman atau bertani di musim dingin, jadi mereka teknologinya jadi maju. Nah, pertanian itu teknologi tidak semaju negara industri, itu dari sisi sosialnya. Tapi Indonesia sekarang udah mulai mengarah ke negara industri juga. Nah, sosial yang lain adalah karena dia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Dari sisi sosial dia itu juga percampuran antara budaya barat dan timur. Jadi di Indonesia itu karena letaknya juga terletak di antara 2 benua dan dilalui oleh banyak kapal perdagangan, makanya kemudian ada kayak misalkan dari sisi agama, dari Timur Tengah seperti agama Islam, kemudian dari sisi timur itu ada kemudian agama Buddha, atau ini adalah agama Hindu. Kemudian dari sisi culture juga kita merupakan banyak percampuran. Dan sebenarnya menarik ya, jadi sebenarnya culture original dari negara Indonesia tuh lebih ke arah mana, itu sebenarnya masih menjadi pertanyaan juga. Oke, mungkin itu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tanyakan di kolom jawaban. Terima kasih.